Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwat billah rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an di surah At-Tahrim ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghilazun syidad, di dalam neraka itu ada malaikat yang tegas dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum, para malaikat penjaga neraka itu tidak pernah bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi menjelaskan secara gamblang kepada kita semua. Yang pertama, bahwa ini diantara salah satu ayat Nidaatul Rahman li ahlil iman, ayat-ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang dalam Al-Quran terdapat 97 ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada perintah ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan ahlikum, keluarga kalian. Dalam tafsir jelaskan yang dimaksud dengan ahlikum di sini adalah istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Lalu Allah menggambarkan bahwa neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Di dalamnya ada malaikat yang menjaganya yang sangat tegas dan keras, yang tidak pernah bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal lain dalam ayat ini menjelaskan betapa besar tanggung jawab seorang suami kepada keluarganya, kepada istrinya dan anak-anaknya, keselamatannya secara pribadi maupun keselamatan istri dan anak-anaknya di dunia dan di akhirat. Salah satu bentuk penjagaan rumah tangga dalam bentuk keselamatan duniawi adalah keutuhan rumah tangga itu sendiri. Bagaimana suami bisa menjaga keutuhan bahtera rumah tangganya yang dibangun dari awal sampai liang lahat yang memisahkan keduanya. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwat billah rahimakumullah. Oleh karena itu kita mengambil satu faedah atau satu variabel dari kandungan ayat tadi tentang menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga keselamatan istri dan anak dalam bentuk penjagaan, keterampilan, kecerdasan kita berkomunikasi dari suami terutama kepada istri-istri mereka di rumah dalam kesehariannya, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Amin dan muslimat, ikhwan ya akhwat billah rahimakumullah. Beberapa tips yang kita ingin sampaikan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana seorang suami menjaga komunikasi bersama istrinya. Walaupun sebenarnya tips-tips ini juga cocok atau tepat dilakukan atau dipraktekkan oleh seorang istri, sehingga komunikasi antara keduanya bisa terjalin dengan baik sesuai dengan keinginan
untuk melanggengkan bahtera rumah tangga. Tips yang pertama adalah melakukan komunikasi dengan pasangan, terutama dari suami kepada istri, dengan landasan cinta. Tentu bahasa yang didengarkan dapat dipahami secara jelas dari tekanan suara, kemudian kata-kata sendiri yang keluar dari lisan seorang suami kepada istrinya. Dapat terdeteksi, apalagi namanya istri, makhluk yang pekah. Wanita itu sangat pekah. Dari sisi statement, dia bisa merasakan bahwa ini adalah panggilan atau sapaan yang kontennya adalah cinta, kasih sayang, mahabbah, dan bisa memilah atau memilih, bisa mendeteksi perkataan ini sudah berkurang rasa mahabbah atau konten di dalamnya, atau mungkin ada kebencian atau kontennya konten marah dan lain sebagainya yang tidak diharapkan. Maka seorang suami selalu berkomunikasi dalam konteks cinta atau landasan cinta. Sebagaimana Nabi kita SAW selalu berkomunikasi dengan landasan cinta kepada para istri-istri beliau SAW, termasuk panggilan-panggilan yang diberikan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dipanggil sayang dalam bentuk kesayangan oleh Rasulullah dengan panggilan ya Humairah, wahai Humairah. Humairah itu karena kemerah-merahan pipinya. Tentu tidak semua model atau hal-hal yang melekat pada istri kita jadikan sebagai panggilan. Tentu hal-hal yang sangat dicintai, yang indah, yang enak didengar, ya Humairah. Demikianlah juga dengan kita. Pada hari ini banyak istilah-istilah yang menunjukkan statement kesayangan bagi istri kita. Wahai dindaku, wahai sayangku, dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa suami harus menunjukkan statement cinta ketika dia berbahasa kepada istrinya. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, adalah paham dengan ragam komunikasi. Komunikasi ada komunikasi verbal atau lisan, ada komunikasi non verbal. Terkadang kita harus berbicara dengan komunikasi lisan saja, tanpa diikuti oleh komunikasi non verbal atau komunikasi bahasa tubuh. Dan terkadang kita bisa hanya berbahasa tubuh saja dan tidak perlu berbahasa lisan. Dan ada saatnya para ikhwah dan akhwat sekalian, para suami yang dimuliakan Allah, kita harus berbahasa dengan menggunakan kedua jenis bahasa tersebut secara bersamaan ketika berkomunikasi dengan istri. Artinya bahwa statement atau kata-kata yang kita keluarkan beriringan dengan action atau perlakuan kita kepada istri kita sebagai pasangan kita dalam kehidupan kita. Sehingga para suami harus banyak belajar bagaimana statement ragam komunikasi dalam kehidupannya yang selalu membawa dia kepada keutuhan rumah tangganya, menjaga cintanya suami dan istri, melanggengkan bahtera rumah tangga, menuju cita-cita sesuai dengan visi dan misi keluarga masing-masing. Yang ketiga adalah memiliki sikap empatis, perhatian, merasakan apa yang dirasakan oleh istri. Kalau dia senang, mestinya suami mengapresiasi dan juga ikut senang. Demikian juga ketika istri tidak senang, sakit, gundah, gulana, maka suami harus ikut, sekaligus memberikan solusi yang terbaik bagi istri-istrinya. Bukan sebaliknya, tidak ada empati, tidak ada perhatian, tapi justru kitalah tempatnya para istri kita mengadu, curhat, sharing, baik yang baik kita dengarkan maupun kita tidak senangi, tetapi itulah wujud tanggung jawab kita. Dan mari menunjukkan bahwa kita empati, kita perhatian, kita turut merasakan apa yang dirasakan dan sekaligus memberikan solusi dari apa yang telah dia rasakan, apa yang diinginkannya, apa yang menjadikan menjadi gulana, dan apa yang menjadikan mereka menjadi
dia, gundah atau risau dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini 3 tips dulu yang kita berikan. Tentu ini menjadi pelajaran buat kita semua. Di bulan Ramadan yang barakah ini, mari perbanyak doa. Tentu banyak doa dan banyak kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang mesti kita minta adalah menjaga keutuhan rumah tangga kita dan menjaga para keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh. Suami istri harus saling mendoakan, suami istri harus saling menjaga antara satu dengan lain, terutama dari sikap mereka berkomunikasi, saling menyenangkan, dan semoga dengannya Allah memberkahi pasangan suami istri terutama di bulan Ramadan ini. Mari kita memulai dari diri kita masing-masing, selalu menjaga komunikasi dengan baik, dengan elegan, untuk mewujudkan cinta kita antara suami dan istri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.